sepenting apa mungkin olahraga untuk aku? Menurut aku olahraga udah jadi lifestyle sih, benar. Jadi kayak udah nggak bisa diukur penting enggaknya, udah kayak habit aja gitu, udah otomatis. Tapi mungkin emang kakak dari dulu suka olahraga atau mulai menyadari suka olahraga tuh dari mana sih kak? Dari kecil emang hobinya olahraga sih. Aku dulu basket waktu sekolah, terus dance, cheers juga. Terus habis itu mulai kuliah, sibuk sama kuliah. Terus habis itu juga mulai sibuk syuting kan. Awal-awal syuting tuh ritmenya masih belum menemukan nih, masih raba-raba lah. Nah, kira-kira mulai pandemi lah, mulai muncul. Sebenarnya dari sebelum pandemi, tapi waktu sebelum pandemi itu masih suka anggot-anggotan. Nah, mulai pandemi itu kan banyak di rumah, mulailah menemukan jati dirinya kembali yang mencintai olahraga. Mulai coba olahraga macam-macam, dan ternyata aku sukanya dan cocoknya itu di gym dan tenis. Tapi nih kak, sampai jadi sekarang favorit itu gym dan tenis itu seperti apa sih perjalanannya? Perjalanannya untuk gym sih lumayan. Aku mulai dari coba yang di kelas. Pertama coba yang konvensional gym gitu, yang di mall gitu kan biasanya. Tapi ternyata aku kurang cocok sama sistem latihan yang sendiri gitu. Karena kayak kok kurang semangat. Akhirnya ikut yang functional training yang kelas-kelas gitu. Oh seru ya ternyata, ikut kelas-kelas gitu. Tapi belum menemukan juga nih yang cocok. Jadi akhirnya menemukan tempat gym aku sekarang. Komunitasnya enak, coachnya juga cocok. Dan itu lebih ke semacam powerlifting gym gitulah, yang angkat-angkat besi gitu. Jadi aku emang ternyata cocoknya di situ. Berarti kak, berarti lingkungan itu untuk motivasi olahraga itu penting menurut kak Michelle? Penting, menurut aku penting banget sih. Lingkungan itu yang membentuk kita, yang menyemangati kita, yang membuat kita juga jadi ya lebih mau termotivasi lagi untuk mencapai certain goals gitu. Kak, setelah kembali nih jati dirinya untuk suka olahraga lagi, itu gimana sih kak sekarang perubahannya mungkin? Aku sih ngerasa jadinya badan tuh lebih sehat, udah pasti itu nomor satu. Terus aku tuh kan suka banget makan kulineran, jadi kayak berat badan juga lebih termaintain lewat itu. Dan paling berasa adalah rasanya tiap hari happy gitu. Kayak secara mental tuh juga, karena olahraga itu kan bisa meningkatkan endorfin, serotonin. Jadi kita jadi bawaannya abis olahraga tuh bawaannya seharian menjalani hari tuh jadi udah happy aja gitu. Tapi kan kak di dunia entertain kerjanya kayak waktunya lebih gitu. Gimana cara kakak menyempatkannya gitu? Aku sih nggak maksain, dengerin kondisi badan juga. Kalau emang syutingnya hari itu udah tahu dari pagi, dan abis itu juga kalau kelar pun badan rasanya capek, ya jangan dipaksain. Tapi kalau memang sempet dan tidurnya aku ngerasa cukup, besokannya masih bisa olahraga sebelum syuting bisa disempetin, ya kitanya aja sih yang atur sendiri. Awal mulanya susah nggak sih kak untuk nyempetin gitu? Awal mulanya sih iya, harus disiplin dan bener-bener harus niat sih. Kayak bangun ekstra pagi, yang penting bisa ke gym dulu langsung ke lokasi syuting gitu. Misalkan atau enggak pulang syuting masih ngerasa kadang-kadang pengen langsung pulang, tapi kita ngerasa tapi nggak terlalu capek kok, mampirin gym dulu bentar baru pulang gitu. Atau kalaupun misalkan nggak sempet ke gym sama sekali, sampai rumah kan di YouTube juga sekarang udah banyak ya untuk kayak sekedar latihan mobility atau stretching aja gitu juga bisa. Tapi kakak sendiri mungkin pernah nggak sih ngerasain burnout itu sendiri kak? Karena kan dengan syuting, nge-gym itu kan cukup banyak nyita waktu ya mungkin. Makanya kita harus dengerin badan kita sih, jangan dipaksain. Kalau misalkan udah tahu lagi capek, schedule-nya lagi full, terus tetap maksain, ngorbanin tidur, nah itu tuh yang akan bikin malah jadi burnout gitu. Karena tidur menurut aku tetap esensi paling penting tuh, tidur cukup dulu. Berarti untuk seorang Michelle Joan, tipsnya sendiri itu seperti apa untuk hidup sehat? Mulainya dulu kak? Mulainya dari sedikit, step kecil aja. Mulai dari seminggu sekali olahraga ringan. Mungkin kayak sekedar dari YouTube dulu, dari online, mulai bikin habit pelan-pelan. Nanti habis itu cari komunitas yang bisa support, yang bisa bikin saling motivasi satu sama lain, nge-push satu sama lain untuk bisa terus tambah semangat lagi.